yang baik, berkenanlah di pagi yang indah Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami. Kami bersyukur telah melewati tahun 2024 dengan selamat dan penuh dengan berkat-berkat-Mu. Sekarang kami sedang memasuki tahun baru 2025. Kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, Engkau juga akan mencintai kami, sehingga di dalam kehidupan kami percaya kepastian janji firman-Mu itulah yang akan terjadi di dalam hidup setiap keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melewati tahun 2024 dengan selamat, dengan penuh berkat-berkat dari Tuhan, karena Tuhan menolong, Tuhan mencintai hidup setiap saudara dan saya. Bapak Ibu, sekarang kita masuk tahun 2025. Banyak kabar buruk punya kecenderungan itu menarik. Oleh karena kabar buruk bisa membuat orang itu takut dan waspada. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang adalah Allah yang mengasihi hidup saudara dan saya, itu bicara di dalam firman Tuhan. Orang yang punya hati melekat kepada Tuhan tidak pernah takut dengan kabar celaka. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dijamin oleh firman Allah, tidak perlu takut dengan panah yang terbang pada waktu siang. Tulah juga tidak akan menghampiri ke dalam kemahmu. Artinya, jika Anda dan saya adalah orang yang setia kepada Tuhan, maka kepastian janji firman Tuhan itu yang akan terjadi di dalam hidup setiap keluarga kita. Bapak Ibu, mengapa hal ini terjadi? Karena Tuhan mencintai kita. Kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9. Kita mau renungkan satu tema yang berjudul Mengapa Tuhan mencintai kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 9. Judul bacaannya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, pernahkah Anda berpikir mengapa Tuhan itu mencintai kita? Lewat bacaan firman Tuhan ini tadi kita tahu, yang pertama, natur Allah, natur dasar Allah, sifat dasar Allah
adalah kasih. Namun tidak bisa hanya oleh karena Tuhan kasih kemudian kita bilang gara-gara Dia kasih kita dicintai. Pasti ada banyak alasan yang lain selain Allah adalah kasih. Ternyata yang kedua, manusia diciptakan itu dengan spesifikasi yang paling tinggi dari ciptaan yang lain. Manusia diciptakan khusus oleh Allah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, inilah spesifikasi manusia diciptakan dengan spesifikasi yang paling tinggi oleh Allah. Allah berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah Bapak Ibu, ternyata kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Dia menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Berarti manusia diciptakan secara khusus, sama seperti Tuhan. Sifat keilahian Allah itu ada di dalam kita, dan kita berbeda. Kita lebih tinggi dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Saudara tentu bertanya, bagaimana dengan malaikat? Malaikat kalah. Kenapa? Karena justru lewat manusia Tuhan berkata, manusia itu tak ciptakan sesuai dengan gambar dan rupaku. Tidak untuk malaikat. Sifat keilahian Allah ada di situ. Oleh karena itu, kalau kita balik kepada bacaan tadi, mari kita simak 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara boleh koreksi tahun 2024, apakah Anda adalah orang yang rajin melakukan kasih kepada Allah? Yang Anda buktikan, Anda tunjukkan bahwa hidup sehari-hari saudara mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Karena Yesus Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku, hanya guru besar. Siapa saudara yang paling hina ini tadi? Adalah orang-orang yang hidupnya miskin, yang hidupnya tertekan, yang hidupnya butuh bantuan, yang hidupnya butuh sokongan. Anda dan saya yang diberkati lebih daripada mereka. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Aku laparnya, akunya guru besar. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Nah Bapak Ibu, Yesus Tuhan ingin sampaikan,
Orang yang melakukan kasih itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sepertinya dia ingin tekankan, kalau engkau anak Allah, pasti sifat natur dasarku, sifat asliku, yaitu Allah adalah kasih, ada di dalam jati dirimu. Kalau kamu tidak hidup dengan kasih, pasti kamu bukan anakku. Sebab yang hidup dengan kasih lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Banyak orang Kristen pandai berkata tentang kasih, tetapi sedikit orang Kristen yang melakukan perbuatan kasih di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita diingatkan dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah adalah kasih yang seperti itu, kasih yang tanpa syarat, kasih yang betul-betul murni, yang ingin justru selamatkan saudara dan saya ketika kita ada di dalam lumpur dosa. Bukan ketika kita baik dan menyenangkan hati Tuhan Allah mengasihi kita, tetapi dia justru sengaja di tengah-tengah kita ada di dalam lumpur dosa itu tadi, dia datang untuk menyadarkan kita, sehingga dia berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa, agar supaya kita bertobat dan kita diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 91 yang ketiga, manusia diciptakan yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan lain, termasuk dengan malaikat. Kita lihat dulu Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini bukti bahwa Tuhan mencintai saudara, dan saudara diciptakan oleh Dia sebagai ciptaan yang paling mulia, sampai-sampai malaikat yang sementara saudara kagumi sekalipun, itu pun diperintahkan oleh Tuhan menjaga setiap langkah saudara dan saya. Setiap anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, pasti di dalam hidupnya disertai oleh malaikat. Oleh karena itu, tidak usah pernah takut dengan kabar celaka, tidak usah takut dengan berita-berita dari pembicara siapapun yang menyampaikan berita-berita buruk, bahwa tahun 2025 nanti akan terjadi demikian, 2026. Sudah, tidak usah pusing. Kenapa? Karena hari-hari orang beriman adalah kepastian janji firman Allah yang akan digenapi di dalam hidup setiap kita. Catatannya, engkau konsisten mengasihi Tuhan dalam setiap tarikan nafas hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa malaikat kalah dengan kita?
Sementara kita kagum bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang hebat. Bapak Ibu jangan salah, suatu hari kelak engkau akan hidup seperti malaikat, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Anda dan saya yang hidupnya benar, yang hidupnya kudus, yang hidupnya sangat mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, dijadikan hakim oleh Tuhan untuk menghakimi malaikat-malaikat. Bapak Ibu, malaikat ini memang makhluk surgawi yang setia. Tetapi Tuhan tidak berikan free will. Tuhan tidak berikan kehendak bebas seperti manusia, di mana manusia boleh menerima, melakukan perintah Allah, sekaligus boleh menolak. Sama seperti Adam buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Adam boleh mentaati, tetapi Tuhan tidak intervensi ketika Adam dan Hawa menolak. Sudah aku peringatkan, terserah. Nah Bapak Ibu, inilah keunikan manusia, sehingga kita berkesimpulan manusia menjadi umat ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Namun apa yang terjadi oleh karena free will yang diberikan oleh Tuhan, kehendak bebas yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, telah membuat manusia jatuh di dalam dosa. Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Judul bacaannya Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa Adam dan Hawa, dosa ini telah menjalar ke seluruh dunia, meracuni setiap umat ciptaannya, yaitu manusia. Namun untungnya manusia di dalam bacaan yang tadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, ternyata Allah yang adalah kasih mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya kita hidup oleh Dia. Nah otomatis kita yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Sang Pencipta adalah ciptaan yang paling mulia, adalah ciptaan yang paling Dia cintai, yang kemudian oleh Tuhan ingin diselamatkan karena ini adalah milik Dia. Maka ada ayat yang berkata, di mata Tuhan saudara dan saya itu berharga. Dia tidak menghendaki kita satupun di antara kita yang binasa.
Dia ingin bawa pulang 100% yang menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena itu 99 domba yang tidak tersesat ditinggalkan demi mencari satu yang tersesat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, konsep keselamatan orang Kristen yang sudah benar, di mana orang Kristen itu mengambil beberapa ayat. Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan anugerah dari Tuhan supaya kita yang berdosa tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya yang seperti apa? Rasul Paulus mengajarkan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kita percaya di dalam nama Yesus, kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga orang Kristen berkesimpulan, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena iman. Saudara, hati-hati. Kita mesti kupas satu-satu supaya kita tidak salah jalan. Iman yang seperti apa? Alkitab bagian yang lain menulis, iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan iman. Berarti iman kepada Kristus adalah berbuat seperti yang Dia perintahkan kepada kita. Iman itu melakukan. Oleh karena itu tidak salah ketika Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku, merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, itu adalah orang yang diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Mengapa? Kalau memang perbuatan baik kita cukup untuk membuat kita bisa selamat, berarti kita menempatkan Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, sebagai seorang pendusta. Buktinya Tuhan, perbuatan baikku sudah cukup membuat aku bisa selamat tanpa Engkau. Mengapa Engkau harus memperkenalkan dirimu bahwa Engkau adalah satu-satunya Sang Juru Selamat? Oleh karena kita tahu hari ini, detik ini, kita ini semua baik. Mendengarkan sabda Kristus di dalam ibadah, semua baik, semua menyenangkan hati Tuhan.
Tetapi selesai keluar dari ruang ibadah ini, belum tentu saudara menyenangkan Tuhan lewat perbuatan terhadap sesama yang lain. Itulah yang mengakibatkan kita boleh disadarkan bahwa perbuatan baik saya itu mudah tercoreng dengan perbuatan-perbuatan dosa yang sebentar lagi akan saya perbuat, sehingga saya butuh Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya, sehingga itu akan menyelamatkan saya di dalam hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Hampir setiap orang itu pinter sekali mencari celah, mencari kesempatan. Tujuannya mencari hal-hal yang paling gampang, yang menguntungkan dirinya, menguntungkan hidupnya, untuk dia yakini. Akibat konsep yang sudah benar bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, oleh karena iman kita kepada Dia, yaitu melakukan perintah Tuhan Yesus. Maka ada beberapa kelompok orang Kristen yang mengambil keuntungan dari celah ini, tetapi mereka salah. Mereka berkesimpulan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tidak mungkin Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kemudian akan membatalkan kasih karunia itu. Sehingga kelompok ini menganut satu ajaran: sekali saudara diselamatkan, saudara akan tetap diselamatkan walaupun hidup saudara itu serong ke kiri, serong ke kanan. Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu hati-hati. Ya, konsep yang sudah benar bisa dibelokkan karena memang ada celah. Dan celah itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kalimat-kalimat yang nampaknya benar. Tidak mungkin Tuhan menarik kasih karunia-Nya. Tuhan iso timbilen. Betul. Tuhan iso timbilen. Bareng ngekei dijaluk nek. Nah, ini diambil celah untuk mendapatkan keuntungan, keringanan, sehingga mereka mulai memberitakan demi mendapatkan jemaat yang suka dengan sesuatu yang gampang, yaitu sekali kamu diselamatkan, kamu akan tetap diselamatkan walaupun kamu hidupnya serong kiri serong kanan. Ya, kalau memang ini benar, mengapa Tuhan Yesus harus bersabda, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau itu benar, mengapa Rasul Paulus harus memperingatkan kepada jemaatnya, kepada saudara dan saya, tetap jaga keselamatanmu? Artinya kita harus senantiasa koreksi
hidupku ini sudah benar atau belum? Termasuk 2024. Apakah Anda adalah orang yang rajin melakukan kasih sehingga engkau boleh disebut oleh Allah, engkau lahir dari Allah, engkau mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Anak Allah harus mengadopsi sifat ilahi bapaknya. Bapaknya kasih, anaknya juga kasih. Nah Bapak Ibu, hati-hati. Saya mengamati ada bahaya lain. Saya khawatir. Orang Kristen ini kan macam-macam alirannya, pandangannya macam-macam. Kehendak dari para pemimpin juga macam-macam. Tidak semuanya fokus kepada tujuan Kristus, tetapi ada sebagian yang mengajarkan sesuatu fokus kepada tujuan pribadi dan organisasinya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada saudara, celah yang mungkin akan dibuat lagi karena kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Saya khawatir, saya takut Anda tidak dengan sungguh-sungguh ingin melakukan setiap hari perbuatan baik untuk Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, saya ulang, saya takut, saya khawatir karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena kita beriman kepada Dia. Saya khawatir, saya takut Anda tidak pernah memikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya setiap hari aku dibangunkan di pagi hari, sampai dengan sepanjang aku berkegiatan, aku harus berfokus melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan hati Tuhanku. Saya takut itu dilupakan oleh orang Kristen. Oleh karena itu, beberapa ayat kita akan lihat bahwa ternyata di hadapan Tuhan Yesus perbuatan baik ini penting. Perbuatan baik ini penting, dan perbuatan baik oleh Tuhan Yesus dipakai sebagai dasar untuk menghakimi saudara dan saya. Kamu seperti apa? Kamu siapa? Itu ditentukan oleh perbuatanmu sehari-hari. Bapak Ibu, Matius pasal 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia, huruf besar, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Walaupun perbuatan baik tidak menyelamatkan, saudara, tidak. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Namun ternyata perbuatan baik oleh Tuhan Yesus dipakai sebagai dasar untuk menghakimi saudara dan saya, untuk menentukan siapa kita lewat perbuatannya. Ini termasuk pidana atau perdata, itu lewat perbuatannya. Iki bujuk, ngerampok, serakah, dan lain-lain lewat perbuatannya. Nah Bapak Ibu,
Rasul Paulus bagaimana? Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8. Rasul pasti tunduk dengan Yesus Kristus Tuhan, karena Dia yang mengutus para rasul. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, tidak usah melok-melok, urusannya Tuhan Yesus menyelamatkan orang per orang, termasuk yang di luar Kristen. Tetapi orang Kristen, konsep keselamatannya yang benar, yang tadi. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, karena kita beriman kepada Kristus. Titik. Tidak ada yang lain. Urusan di sana yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkenan menyelamatkan mereka, hanya berdasarkan perbuatan baik, itu urusannya Sang Juru Selamat. Kita ojo melok-melok. Titik. Wong dia punya hak prerogatif, ndak usah saudara melok intervensi, ndak usah. Bukan kelasnya, kita ini debu tanah gitu, yang diciptakan. Bahasa Ibraninya gombal oleh nyowo. Tidak usah macam-macam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pun juga ngomong demikian. Tetapi bukan berarti meninggalkan prinsip yang tadi, bahwa keselamatan kita itu karena kasih karunia Tuhan, karena kita beriman kepada Dia. Oleh karena itu, sampai kapanpun kita memerlukan Yesus Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Urusan Sang Juru Selamat mau menyelamatkan di luar sana, saudara tidak usah melo-melo. Saudara pasti ngomong, Pak Roni, kalau begitu Tuhanku adilnya di mana? Anda akan bertindak seperti orang yang dibayar 1 dinar. Sama. Loh, Tuhan, saya harusnya kan lebih dari 1 dinar. Saya kerja mulai pagi sampai sore. Loh, iki cuma 1 jam oleh 1 dinar. Kan boceng li Tuhan, kan begitu. Saudara, Tuhan ngomong, aku tidak ingkar janji. Sampeyan sebelum kerja wis tak takoni, mau gak kerja jam 5 mulai jam 5 sak dinar. Situ ngomong gelem, tak bayar. Salah saya di mana? Ini punya saya berhak pakai sakarep saya sendiri. Ini punya saya. Tak berikan kepada orang lain, tak cemplung kali urusanku. Ojo melok-melok, ya, ingat, ojo melok-melok. Tuhan, apakah Engkau adil? Loh, Dia adil, saudara. Saya menemukan bacaan ini, saya juga kaget. Ternyata orang boleh sama-sama ada di dalam surga. Saya dikagetkan, surga itu bertingkat ternyata. Mungkin mereka yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang tidak beriman kepada Dia, silahkan selamat, urusannya Dia. Tetapi belum tentu tempatnya sama dengan kita. Mungkin dia ada di lantai dasar, lantai ugi. Tak tunjukkan Matius pasal 5
ayat 19. Pasal 5 ayat 19. Saya sempat kaget. Oh Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Podo-podo surga nih, ternyata orang podo, saudara. Lantai UGM tidak ada view. View tembok. Betul ya? Kalau kita di dunia, lihat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tuh, tempat paling rendah berarti tempat yang agak tinggi ada, yang cukupan ada, yang paling tinggi ada, penthouse ada. Saya ditanya sama jemaat yang belajar sama saya, Pak Roni, sampai milih lantai biru. Saya ngomong, saya gak milih lantai, tapi di mana Tuhan Yesus ada, saya akan ada di sana. Kenapa? Sampai GR, lo enggak. Dia menjanjikan kepada orang yang hatinya melekat kepada dia. Dia selalu menjanjikan. Dan janjinya itu dia genapi. Mana Pak Roni? Lihat ini, Yohanes pasal 14 ayat 3. Ini yang tak gandoli. Dia adalah Bapa yang selalu rindu kumpul dengan anak-anak yang mengasihi dan dikasih dia. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya adalah tujuan. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan sampai di lantai piro kulo derek gitu, ya, nggak usah repot-repot ya. Kok milih lantai ndak wis. Tuhan ada di mana melok, supaya apa? Kita bisa melayani dia lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ngajar seperti itu, Petrus ya opo. Nah, ini kan apa tuh? Rasul sing podo tope. Ini rasul pendidikan, tapi tidak termasuk 12 rasul. Tapi dipakai oleh Tuhan, ya. Ini rasul angkatan pertama, 12 rasul yang nanti namanya ada di surga. Ya, 12 rasul. Petrus gimana? Petrus bilang begini, 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah, dasar penghakiman itu perbuatan. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yohanes 3:16. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, dasar menghakimi tetap perbuatan. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara berbuat dosa, akui, segera balik ke jalan yang benar. Ya, orang-orang Kristen kadang itu tidak mengakui perbuatan dosanya. Dengan cara apa? Teman-temannya itu pada datang kepada salah seorang pendeta. Bro, kamu kok bisa sampai jatuh dalam dosa perzinahan? Kenapa? Kamu kan gembala sidang. Jawabnya ngomong gini, ya inilah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Nah, saudara, jangan pakai gayanya Adam. Adam, kamu yang makan nih. Tuhan,
goro-goro perempuan yang Tuhan berikan kepadaku, aku jatuh. Tuhan melok diseret di dalam kesalahan Adam, di dalam kesalahan pendeta ini. Mestinya dengan gentleman bilang, aku adalah orang celaka, aku adalah orang yang berdosa, aku bodoh. Kenapa perbuatan ini harus aku perbuat oleh karena hawa nafsuku? Kan begitu. Jangan ngomong, kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah ada Tuhan Yesus yang bersabda, ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus. Bagaimana sekarang Alfa Omega? Nah, ya, Tuhan Yesus datang di dunia dalam wujud manusia 100%, ilahi Allah 100%. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia dalam wujud roh Allah yang suci, dan dia memperkenalkan dirinya, akulah Alfa dan Omega. Ngomong apa sekarang? Saudara, Wahyu pasal 20, 12 dan 13. Wahyu pasal 20, 12 dan 13. Judul bacaannya hukuman yang terakhir. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Berarti kitabnya tidak satu, banyak kitabnya. Tetapi rekap yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga cuma satu, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti kitab yang lain itu isinya sejarah sampean dan saya. Kitab kehidupan itu cuma menulis nama-nama yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Kitab-kitab yang lain itu nulis. Tahun 2024 tahu gegeran ambil ADE, rebutan warisan, itulah ditulis di situ. Nah, saudara, ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berarti apa? Perbuatan baik itu penting, saudara. Jangan saudara tidak fokus supaya orang lain tidak ngomong gini, lah yo omongnya DE Kristen, lah yo omongnya DE iku majelis lo, lah yo omongnya DE iku beritane firman Tuhan, kelakuannya kok koyok ngono. Nah, itu hati-hati ya. Terakhir penutup, Wahyu 22, 12 dan 13. Judul bacaannya kedatangan Tuhan Yesus. Wahyu 22, 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu, kita adalah umat ciptaan yang paling mulia, diciptakan seperti sang kaliknya, sang penciptanya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan ingin setiap orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu menjadi kembali sama seperti gambar dan rupa Allah, oleh karena akibat dosa yang masuk ke dunia oleh karena Adam dan Hawa. Oleh karena itu, mari tahun 2025 tidak usah mikiri bahayanya. Itu tidak ada apa-apa, tetapi pikiri
tentang keselamatan kita ini tadi. Apakah kita sudah berjalan menuju kepada kesempurnaan, sehingga kita akan menjadi sempurna sama seperti Bapakku yang ada di surga, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah, yang akhirnya menjawab pemikiran kita. Karena kita sedang menuju ke sana, tidak salah jika Tuhan mencintai saudara dan saya. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, jelas ya pengajaran firman pada pagi hari ini. Dicatati nggak satu-satu? Hah? Dicatat satu-satu ya. Saudara kan mau catati saya. Ini lihat tunggal warang loh saudara. Ya, saya nggak mau catati. Saya tak catati di HP. Saudara, ayat-ayat tadi. Ya. Jelas firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati dan masuk kitab kehidupan Tuhan, waktu saya ibadah tanggal 1, masih ingat gak apa yang perlu dijaga? Lali? Jaga kekudusan. Kalau saudara mau diberkati dan bertahan menjadi orang percaya kepada Kristus, jaga kekudusan. Jangankan jemaat, pendeta lugur iku akeh, saudara. Gembala lugur iku akeh. Nggak ada bedanya, saudara, gembala pendeta. Ada istilah apa? Tahta, wanita, terus harta. Lek gak menurut patrume Tuhan, gembala itu lugur teko telu iki, saudara. Apa maneh lek gerejane wis dadi gedhe diberkati. Wis motone male perpuluhane gedhe. Wah wis, saudara. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, 20 juta, ada yang 100 juta perpuluhane. Male, saudara. Ya. Male. Makanya hidup itu jaga kaku. Ini konsisten loh, sampai Tuhan panggil kita loh. Ya, jaga kekudusan. Ojo gampang berbuat dosa. Kalau saudara ingin masuk di dalam kehidupannya Tuhan, buku kehidupan Tuhan, jaga kekudusan. Hati-hati. Dan di wong Kristen ojo sembrono. Ya, dan di wong Kristen ojo sembrono. Menurut akal kita, menurut pikiran kita, menurut hati kita, menurut saudara benar, belum tentu menurut Tuhan benar, saudara. Jangan ditipu oleh iblis. Ini tahun 2024. 25, mohon maaf, sering kali saya salah. 2025. Kemarin saya sampaikan apa? 2025 kita nggak tahu pucuknya loh ya. Ujungnya nggak tahu. Apa yang akan terjadi di dalam rumah tangga kita? Ya, kuncinya kalau saudara ingin diberkati, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, jualanmu, apa yang Anda kerjakan, jaga kekudusan. Serius ini, saudara. Jaga kekudusan. Saya percaya saudara tidak usah ngejar berkat, berkat yang akan ngejar saudara. Di tahun 2025 itu iman berbicara. Iman itu ada dua, iman yang mati sama iman yang hidup. Tapi kalau saudara mau menempati kerajaan neraka, neraka itu ya kerajaan saudara. Ya wis sakarepmu dewek terserah, dari Pak Roni lagi. Ojo melok.
hati-hati hidup itu, saudara. Ojo sembrono, ya. Jangan sembrono. Hidup harus hati-hati, jaga kekudusan Tuhan. Terima kasih Pak Roni yang sudah mewakili Tuhan Yesus untuk berbicara kepada jemaat yang ada di Efrata ini, sehingga kita hadir dan nanti pulang saudara tidak sia-sia. Imani saudara, datang kepada Tuhan itu imani. Tuhan, di tahun 2025 ada pencerahan di dalam hidup saya, ada pencerahan di dalam rumah tangga saya, ada pencerahan di dalam usaha saya, ada pencerahan di dalam pekerjaan saya. Orang lain katakan sulit, susah, semua ekonomi lagi nyungsep, itu kata orang, tapi beda dengan kata Tuhan Yesus. Saudara, beda dengan kata Tuhan Yesus. Iman itu harus positif atau negatif? Hah? Ngantuk. Ya, kami undang hamba Tuhan untuk tampil ke depan.